Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Karim rahimakumullah. Kembali dan senantiasa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segenap perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Musibah untuk muhasabah. Marilah kita ingat bahwasannya setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan di dalam setiap musibah adalah untuk muhasabah. Di antaranya adalah musibah adalah ujian dan panggilan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala pernah berfirman, "Walam nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menunjukkan bahwa musibah bukan semata-mata hukuman dari Allah, melainkan bisa jadi sebuah ujian untuk melihat siapa yang memiliki kesabaran, siapa yang memiliki keteguhan dan kualitas iman dari masing-masing hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian berupa musibah yang datang bentuknya berbagai macam bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah kita. Itu adalah untuk melihat bagaimana orang itu akan mempertaruhkan dan juga mengeluarkan kesabarannya, menunjukkan keteguhannya dan juga kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan musibah sebagai pengingat, peringatan agar manusia kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ayat ini menunjukkan bahwa musibah mengandung pesan muhasabah, melihat dosa, memperbaiki diri dan kembali kepada Allah sebelum terlambat. Maka Allah masih ingatkan dan masih menyayangi kita sebelum seluruh wilayah di negeri kita itu habis, sebelum seluruh wilayah di Indonesia ini terjajah dengan berbagai macam orang-orang jahat yang ingin melakukan kerusakan-kerusakan. Allah ingatkan di sebagian wilayah dengan bencana berupa banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu pengingat bahwasannya di wilayah yang lainnya mungkin terjadi yang demikian, namun Allah belum takdirkan terjadi musibah berupa bencana alam. Maka kita mengingat dan kita terus waspada, menasehati orang-orang yang ingin melakukan kerusakan di muka bumi. Itu akan mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu yang menanggung akibatnya adalah warga yang ada di sekitarnya. Sehingga jangan takut dan jangan perlu ragu untuk menegur dan mengingatkan orang-orang yang salah. Karena ketika kita takut, ketika kita ragu dan kita membiarkan, sama saja kita ini membiarkan musibah datang menimpa kita. Maka ini pengingat bahwasanya musibah yang terjadi di alam semesta ini setelah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan manusia yang merusak kelestarian alam dan ekosistem yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan berikutnya
Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika musibah itu telah terjadi agar bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika kita bersabar, mengharapkan pahala dan mengharapkan dihapuskannya dosa-dosa di dalam diri kita, maka itu akan terjadi dan akan diwujudkan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, ketika musibah itu berupa hal yang sepele, hal yang orang anggap itu ringan, tertusuk duri, kalau kita bersabar, tidak mencela takdir Allah, tidak berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, sekaligus kita mendapatkan pengampunan dosa di sisi Allah. Maka seberat apapun musibah yang menimpa kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah itu datang sebagai penggugur dosa, sebagai penambah pahala, dan juga sebagai peningkat derajat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin maupun warga negara Indonesia, tertimpa musibah bahkan bencana yang begitu dahsyat luar biasa? Maka yang pertama, kita berusaha mengingatkan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, tidaklah musibah itu diturunkan oleh Allah melainkan kemaksiatan yang merajalela di muka bumi, dan tidaklah musibah diangkat dari muka bumi melainkan dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi diri kita pribadi, kita berusaha terus meningkatkan dan terus mengoptimalkan taubat kita kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak mengingat Allah, kurang-kurangi kemaksiatan, jauhi dosa-dosa besar. Maka ini menjadi salah satu sebab musibah diangkat dan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika orang jarang beristighfar, jarang beribadah kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, justru melakukan keharaman-keharaman, bahkan dosa-dosa besar dianggap wajar, dianggap lazim, dianggap biasa saja, maka tunggulah musibah dari Allah akan turun berupa bencana alam yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas ibadah kita. Di masa-masa musibah itu terjadi, maka tidak ada yang bisa memastikan keamanan wilayah kita, karena musibah bisa jadi datang dari sisi yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Gempa bumi yang berkekuatan tinggi, gunung berapi yang tiba-tiba meletus, kita tidak tahu. Di sekitar kita kemungkinan potensi terjadinya bencana alam masih sangat besar. Maka perbaikilah kualitas ibadah kita, mulai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Salat 5 waktu kita berusaha optimalkan waktunya, kekhusyuannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan bahkan sunnah-sunnah di dalamnya. Maka kita berusaha menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dan kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama. Karena tentunya ketika musibah itu terjadi, bencana alam itu ternyata datang menemui sebuah wilayah, maka tentunya orang yang paling dekat dengan kita itulah orang yang senantiasa berusaha membantu kita. Maka berusahalah menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apapun yang terjadi, kesulitan yang menimpa diri kita, maka tetangga kitalah yang pertama kali akan menolong, bukan orang-orang yang jauh dari diri kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka, sehingga tentunya ketika kita membutuhkan, mereka akan dengan segera menolong kita. Kemudian berusaha meninggalkan maksiat, karena seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ini merupakan sebab datangnya musibah
yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah di muka bumi. Dan berikutnya adalah kita berusaha untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam seperti di Sumatera, mungkin yang paling besar yang ada di negeri kita untuk saat ini. Maka Nabi SAW pernah berpesan tentang menolong orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Beliau SAW pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis tentang meringankan beban atau penderitaan orang lain. Beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia yang dialami oleh orang-orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan yang dia akan alami di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan hutang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aibnya di dunia dan di akhirat, siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana dia menolong saudaranya. Ini adalah pengingat bagi kita. Hadis riwayat Muslim, bahwa ketika kita menolong saudara kita di dunia, maka Allah akan tolong kita di dunia dan di akhirat. Kita mengerjakan sebuah kebaikan, Allah lipat gandakan pahala dan juga balasannya. Maka ingatlah sebuah prinsip al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Ketika kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, maka Allah akan perlakukan diri kita dengan baik. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mempedulikan, kita mengabaikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka Allah akan mengabaikan dan juga menelantarkan diri kita. Wal'iyadu billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menimpakan kepada mereka agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu bertaubat. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita ingat bahwasannya selain dosa-dosa yang dilakukan, maka ada ulah tangan yang merusak kelestarian alam. Maka ini harus kita ingatkan dan juga kita terus waspadai yang ada di sekitar kita, bahwa kata Allah, kerusakan di darat dan di laut akan Allah Ta'ala jadikan akibat buruknya menimpa manusia. Kenapa demikian? Supaya kita merasa bahwa rusaknya alam menjadikan musibah bagi manusia, lestarinya alam menjadikan kehidupan yang nyaman bagi manusia, dan itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita merawat alam dengan cara yang sudah tentunya diajarkan oleh tentunya orang-orang yang faham di bidangnya. Dan ingat, bagi orang-orang yang menjabat, bagi orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi-instansi terkait, ini amanah yang diberikan oleh para rakyat. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan setiap amanah nanti di akhirat. Ingat, ketika Anda tidak terjerat hukum di dunia,
maka hukum Allah siap menjerat Anda. Ketika Anda tidak terkena mungkin cobaan di dunia, tidak terkena mungkin keburukan-keburukan di dunia, Anda masih bersenang-senang, ingatlah itu adalah istidraj yang Allah akan lipat gandakan siksanya nanti di akhirat kelak. Maka bertaubat sebelum terlambat, meminta maaf jika bersalah, dan kemudian introspeksi diri agar kehidupan kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan was-sufaha. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma najji ikhwanana al-mujahidina fi sabilik. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahudil ghasibin al-mujrimin. Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.